Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Perjalanan di Gunung Ciremai dan Misterinya. Cerita ini ditulis oleh Zaidun Koimun. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Juga tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Perjalanan di Gunung Ciremai dan Misterinya. Pak, apakah Nyilinggi itu termasuk dedemit? Benar, nak. Tapi awalnya dia adalah manusia yang pada masa hidupnya mempelajari ilmu hitam. Astagfirullah. Saya kaget, saya takut, saya khawatir dengan nasib Anton yang sekarang berada di tengah-tengah mereka yang bukan manusia. Lalu orang tua itu menjelaskan semua tentang Nyilinggi dan apa maksud mereka membawa Anton dan kenapa Anton selalu diganggu selama perjalanan naik. Menurut keterangan orang itu, Anton telah melakukan kesalahan ketika mau melakukan pendakian. Dia melakukan sesuatu di dalam toilet sewaktu di base camp dan dari situ dia mulai diganggu. Sekarang Anton dalam genggaman Nyilinggi. Orang tua itu tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Anton karena Anton yang bersalah. Seandainya Anton tidak punya salah, namun Nyilinggi mengganggunya, beliau masih bisa menyelamatkan Anton. Dan sekarang salah satu dari 3 perempuan muda itu menginginkan Anton menjadi suaminya. Kalau seandainya Anton mau menikah dengan salah satu dari mereka, maka Anton tidak bisa pulang, otomatis dia akan menjadi penghuni gunung ini. Lalu menurut beliau Anton bisa selamat hanya dengan kemauannya sendiri. Mendengar keterangan dari orang tua itu, saya menangis, air mata dengan deras mengalir di pipi saya. Saya kasihan dengan Anton, saya nggak rela kalau Anton nggak bisa pulang. Saya meminta tolong kepada orang tua itu untuk bisa menyelamatkan Anton karena saya dengan Anton datang ke sini bersama-sama, maka pulang pun harus bersama-sama pula. Pak, tolong saya, tolong Anton, selamatkan dia, Pak. Saya menangis, merengek dan memohon kepada orang tua itu. Saya terus memohon, bahkan saya bersimpuh di kaki orang tua itu. Saya mau Anton selamat. Lalu orang tua itu memegang pundak saya dan membawa saya untuk berdiri. Bangunlah, nak. Sekarang ayo kita jalan lagi. Semoga temanmu bisa selamat. Tapi Pak, Anton masih ada di sana. Tolong Pak, selamatkan dia. Saya mohon, saya mohon. Saya tidak mau pergi dari sini sebelum Anton keluar dari genggaman mereka. Lagi-lagi orang tua itu hanya tersenyum, seperti tidak ada masalah, adem sekali melihatnya. Sampai saya yang tadinya nangis memohon-mohon kepada beliau untuk menyelamatkan Anton, akhirnya saya bisa tenang dan menuruti ajakan beliau. Percayalah, nak, temanmu pasti akan selamat. Lalu saya berjalan lagi mengikuti langkah kaki orang tua itu. Saya masih merasa kasihan sama Anton. Saya menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa Anton masih ada di sana. Namun ketika membalikkan badan ke arah gedung tadi, seketika gedung itu sudah tidak ada. Lenyap entah kemana, padahal belum jauh kami berjalan. Saya perhatikan lagi, kemana perginya gedung itu? Kemana Anton? Bersama orang tua itu saya terus berjalan entah kemana lagi beliau akan membawa saya. Jalanan yang saya lalui ini sangat berbeda dengan trek pendakian pada umumnya. Kali ini jalanan lebih lebar dan tanpa ada bebatuan atau akar pohon yang menyembul di atas tanah. Seakan tidak ada beban berarti saya melangkahkan kaki. Saya ikuti saja beliau, tak berani bertanya apalagi protes kepada beliau. Sampai di satu tempat, saya melihat musola kecil yang terbuat dari kayu dan temboknya terbuat dari anyaman bambu. Di luar musola adalah taman yang banyak ditumbuhi pepohonan kecil dan bunga-bunga. Walau malamnya cukup gelap, namun apa yang saya lihat nampak jelas. Terasa indah dan damai tempat ini. Oleh orang tua itu, saya dipersilakan untuk mengambil air wudhu dari pancuran yang berada di samping musola. Saya pun mengiyakan perintah orang tua itu dan bergegas menuju padasan air yang mengalir dari pipa yang terbuat dari bambu. Merasakan air yang sangat sejuk, bahkan dingin karena air ini bersumber dari mata air yang ada di gunung ini, sangat menyejukkan.
Setelah selesai berwudu, saya melangkahkan kaki kembali ke posisi semula, namun saya menoleh ke samping yang berada di sekitar halaman musola. Saya kaget melihat satu kuburan yang posisinya persis di sebelah kanan saya, namun tidak ada rasa takut sedikit pun. Yang ada adalah tanda tanya, kuburan siapakah ini? Namun saya tidak berani untuk menanyakan hal ini kepada orang tua itu. Saya melangkah maju menuju tempat semula, sedangkan orang tua itu sudah berada di dalam musola. Saya belum berani masuk sebelum orang tua itu menyuruh saya untuk masuk. Lalu dipanggillah saya oleh beliau. Tanpa protes segera saya masuk. Beliau yang sudah dalam posisi berdiri menyambut dengan senyum yang sangat menyejukkan dan membuat hati merasa damai berada di sini bersamanya. Nah, mari kita sholat, berdoa meminta kepada Allah agar teman kamu bisa diselamatkan. Iya, Pak. Saya segera berdiri di belakang beliau untuk segera sholat berjamaah dengan beliau. Salat malam kami lakukan di musola ini. Tahajud dan hajat lalu diakhiri dengan witir dengan sangat khusyuk. Selesai sholat tak lantas saya bangkit. Saya terus duduk untuk wiritan. Selesai wiritan, orang tua itu membalikkan badannya menghadap ke arah saya. Nah, teman kamu akan selamat, dan kamulah yang bisa menyelamatkan dia. Dari awal pendakian, kamulah yang sebenarnya mampu menjaga dia. Mendengar ucapan beliau, saya hanya diam tanpa mengerti apa maksudnya itu, karena saya merasa tidak mengerti apa-apa tentang hal gaib. Di antara teman yang mendaki hanya Kang Jaya yang terbiasa dan ngerti dengan hal gaib. Nah, sekarang silakan kamu berdoa kepada Allah. Minta kepada Gusti Allah untuk menyelamatkan teman kamu. Minta kepadanya dengan kesungguhan hati. Iya, Pak. Sekarang pejamkan mata kamu, konsentrasi dan fokus berdoa. Jangan membuka mata kamu sebelum saya suruh untuk membukanya. Lalu orang tua itu kembali membalikkan badan menghadap ke arah kiblat. Beliau memejamkan mata, lalu saya pun ikuti beliau memejamkan mata saya. Di sisi Anton, aku dan Zaid selesai buang air kecil di tempat yang menurut Zaid aman. Ketika kami berjalan mau kembali ke tenda, kami dikejutkan oleh penampakan perempuan tua yang sangat jelek dan sangat seram. Dia duduk di atas cabang pohon yang ada di depan kami. Rambutnya acak-acakan dan panjang menjuntai ke bawah. Seketika itu aku merasakan udara yang sangat dingin sampai aku kaku tak bisa bergerak. Aku ingin lari menjauh dari perempuan tua itu, namun kakiku tak bisa digerakkan. Zaid juga sama tidak bisa bergerak. Lalu nenek itu terbang turun dari pohon menuju ke posisi kami. Kami berdua merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam pikiranku hanya satu, kami akan dicekik oleh nenek itu dan kemungkinan terburuk kami akan mati di sini. Namun aku dikagetkan oleh suara auman harimau yang sangat jelas. Auman yang disertai kilatan cahaya yang berasal dari samping kanan Zaid. Auman itu menghujam tubuh nenek tua yang mengakibatkan dia jatuh terpental ke tanah. Entah cahaya apa itu dan entah dari mana sumber suara auman harimau yang saya dengar tadi. Nenek yang jatuh tersungkur di tanah. Seketika itu juga dia terbang dan menghilang sambil meninggalkan suara tawa yang sangat nyaring sampai didengar oleh teman-teman yang lain yang sedang ngopi di depan tenda. Mereka semua menghampiriku dan Zaid yang masih berdiri mematung yang tak jauh dari mereka. Apa yang terjadi, Zaid, Anton? Pak Topan dengan sangat panik mengecek keadaan Zaid, memastikan aku tidak apa-apa. Ya, apakah itu suara ketawanya? Iya, Pak. Mungkin itu suara penunggu tempat ini. Diawali cahaya kilat, lalu terdengar suara gemuruh geledek dari atas langit. Suara sangat keras sampai memegihkan telinga, sangat memegihkan telinga. Seketika aku berada di tengah-tengah padang yang sangat luas. Aku tidak lagi merasakan malam yang dingin. Aku tidak lagi bersama teman-teman yang lain. Datanglah seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dia mendekatiku, dia senyum kepadaku. Melihat perempuan yang berada di tempat ini, tempat yang sangat sepi, aku merasakan ketakutan yang sangat. Aku ingin lari menjauh darinya, namun perempuan itu menahan tanganku dan dia mulai membuka komunikasi denganku. Mas, jangan pergi, tidak usah takut denganku. Aku yang hendak lari tertahan oleh ucapannya. Ucapan yang datang dari mulutnya yang membuat rasa takutku hilang. Ucapan yang aku rasakan indah mendengarnya. Mas, ikutlah denganku. Ikut kemana? Kamu siapa? Aku adalah wanita biasa. Aku sedang mencari laki-laki yang mau menikah denganku. Aku heran.
Dia to the point banget ucapannya. Aku heran kenapa wanita secantik ini mencari laki-laki. Apakah tidak ada yang mau dengannya? Namun aku tak lantas menanyakan hal itu. Aku gak enak kalau tahu lebih jauh tentang dia. Mas, ikutlah denganku. Aku menganggukkan kepala sebagai tanda setuju bahwa aku mau ikut dengannya. Hampir saja aku berjalan mengikutinya. Aku dihadang oleh Pak Topan, Kang Jaya, Doni, dan Zaid. Zaid lah orang yang sangat berani menghalangiku pergi. Anton, kamu jangan pergi, ini bukan alam kita. Aku kaget dengan apa yang diucapkan Zaid. Aku tidak mengerti apa maksud dari ini bukan alam kita. Lalu sekarang aku di mana? Mas, ayo kita pergi. Perempuan itu mengajakku lagi untuk pergi. Namun Zaid menatap perempuan itu dengan tatapan yang sangat tajam. Perempuan itu sedikit menjauh dari posisinya yang tadi tepat di sampingku. Sepertinya perempuan itu takut melihat Zaid. Aku bingung harus menuruti perintah siapa. Apakah aku harus ikut teman-teman atau aku ikut perempuan cantik yang mulai membuatku merasa tergoda ini? Aku melihat Zaid mulai berbicara dengan perempuan itu. Tolong jangan kau bawa teman kami. Kamu bukanlah manusia. Tidak, aku harus membawanya. Aku suka dengan dia. Aku bingung, aku tidak tahu harus bagaimana. Sementara Zaid terus berbicara untuk melobi perempuan itu agar tidak membawa aku pergi. Dan perempuan itu tidak bisa dengan mudah membawa aku pergi. Seakan ada kekuatan yang menahanku di sini. Makin lama perempuan itu menjadi marah. Aku ingin keluar dari sini, biarkan aku membawa anak ini. Sejenak suasana menjadi hening. Tak ada lagi cekcok adu mulut antara Zaid dan perempuan itu. Lalu Zaid pergi entah kemana. Sekarang hanya ada aku dan perempuan itu di sini. Aku melihat Pak Topan dan Kang Jaya yang sedang berdiri dan hanya melihatku dari jauh. Tanpa adanya Zaid di sini, perempuan itu dengan mudah membawa aku pergi. Aku hanya menuruti ajakannya. Aku seperti terhipnotis olehnya. Aku berjalan di tengah malam yang sunyi. Meski malam, namun pemandangan sekitar terlihat sangat jelas. Aku terus berjalan menuruti perempuan itu melangkah. Entah aku mau dibawa kemana olehnya. Sampai di satu tempat aku melihat bangunan yang sangat megah dan indah dengan taman yang sangat luas di depannya. Sebelum sampai di area taman, aku disambut oleh pintu gerbang yang sangat besar. Di depan pintu gerbang aku melihat ada beberapa orang yang tinggi tegap dengan memakai pakaian zaman dahulu. Mereka membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan kami masuk. Aku melewati taman yang sangat luas dan indah yang dihiasi bunga-bungaan. Aku melihat ada kolam yang sangat indah sampai ingin rasanya aku mandi di sana. Entah dari mana dia tahu apa yang dipikirkan olehku. Mas, ingin mandi? Aku menganggukkan kepala lalu dia membawaku ke tepi kolam dan mempersilahkanku mandi. Selagi aku mandi, datanglah beberapa perempuan yang cantik-cantik pula. Namun mereka tak secantik perempuan tadi. Mereka membawakan pakaian untukku. Selesai mandi, aku diajak ke dalam gedung yang sangat megah itu. Di dalam gedung aku melihat banyak sekali makanan yang tersedia di meja. Oleh para wanita yang mengawalku, aku disuruh untuk makan. Namun aku tidak langsung mengiyakannya. Aku duduk di salah satu kursi yang sangat indah. Aku diam merenung. Aku masih heran dengan adanya bangunan yang megah seperti ini di atas gunung. Aku melihat-lihat seisi ruangan. Masih bertanya-tanya, di manakah aku ini? Lalu aku keluar lagi ke taman dan menghampiri perempuan tadi yang sedang duduk di taman dengan dua perempuan lainnya yang tak kalah cantik. Bergabunglah aku dengan mereka. Aku hanya diam sedangkan mereka sedang asik ngobrol sambil bercanda. Tak lama aku melihat seorang perempuan parubaya keluar dari gedung itu. Perempuan dengan pakaian kebaya seperti pakaian orang zaman dulu itu. Aku perhatikan wajahnya, sepertinya aku pernah melihatnya, tapi entah di mana. Perempuan itu menghampiriku dan mengajakku berbicara. Nah, kamu sudah siap menikah dengan anakku? Mendengar pertanyaan itu aku jadi bingung. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku hanya diam. Aku melihat dan memperhatikan ketiga perempuan yang cantik-cantik itu. Ada rasa aku ingin mengiyakan pertanyaan perempuan tua tadi. Di tengah aku berpikir, aku dikagetkan dengan kehadiran kilatan cahaya yang menghujam dan menggetarkan seisi taman. Taman yang semula damai, sejuk dan terlihat sangat indah, kini udaranya berubah menjadi panas, terik seperti tersinari matahari di siang hari. Selang beberapa detik dari cahaya yang pertama, kini datang lagi cahaya yang kedua. Seperti halnya cahaya pertama, yang kedua pun sama, menghujam tanah ditandai suara ledakan yang cukup keras. Dari kedua cahaya itu muncullah dua ekor harimau. Harimau putih dan hitam kini berada di taman dengan auman khasnya yang menjadikan gaduh para penghuni taman.
Mereka berlarian menyelamatkan diri mereka tanpa terkecuali 3 perempuan yang cantik-cantik tadi. Berkali-kali dan saling bersautan, kedua harimau itu mengaum dengan suara lantang dan gagah. Terdengar suara lengkingan tawa yang sangat seram, suara tawa yang tidak asing bagiku. Ya, suara perempuan tertawa yang aku dengar dari perempuan tua yang menghadangku dan Zaid setelah selesai buang air kecil itu. Bergidik takut aku mendengar suara itu. Aku cari tahu dari mana suara ketawa itu berasal. Aku lihat perempuan tadi yang memakai kebaya kini telah berubah menjadi perempuan tua yang sangat menyeramkan. Sama seperti yang aku lihat tadi ketika sehabis buang air kecil. Berarti dia adalah perempuan tua jahat yang hampir mencekikku. Aku segera menjauh dari perempuan tua dan 3 perempuan cantik yang tadi dikatakan sebagai anaknya. Aku pun menjauh bermaksud menyelamatkan diri dan hanya melihat mereka semua dari kejauhan. Aku perhatikan apa yang akan dilakukan oleh 2 harimau itu. Meski aku merasakan ketakutan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mau lari, tapi kemana? Aku ingin minta tolong, tapi kepada siapa? Aku hanya pasrah dengan keadaan ini. Aku melihat kedua harimau itu berubah wujud menjadi manusia dewasa, tidak terlalu muda dan tidak tua pula, sepertinya sekitar usia 40 tahunan. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian kerajaan zaman dahulu, bahkan lebih mirip dengan pakaian para pendekar yang ada di film-film. Aku perhatikan wajah keduanya sama persis seperti kedua orang kembar identik. Keduanya sangat mirip dengan seseorang yang aku kenal, tapi aku lupa dia siapa. Aku melihat perkelahian antara kedua pendekar dengan perempuan tua yang sangat seram itu. Aku tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Aku hanya bisa melihat mereka berkelahi dengan sangat dahsyat. Sampai perempuan tua itu terjatuh tersungkur tak berdaya karena pukulan keras dari salah satu pendekar. Dengan tersungkurnya perempuan tua, kedua pendekar itu lari dan menghampiriku. Sampai mereka berdua tepat di hadapanku. Aku dengar mereka mengajakku pergi dari sini. Anton, ayo pergi dari sini, ini bukan tempat kamu. Aku hanya diam, belum mampu merespon ajakan mereka. Namun dengan cekatan mereka meraih tanganku dan membawaku lari entah kemana. Semua hitam, aku tidak melihat apa-apa lagi. Tidak ada cahaya sedikit pun yang aku lihat. Kembali ke sudut pandang Zaid. Sangat lama saya memejamkan mata dan terasa sangat capek badan saya ini. Entah apa yang telah saya lakukan sehingga merasakan capek yang luar biasa. Saya merasakan ada sesuatu yang kembali ke tubuh saya. Sangat jelas saya rasakan benda atau apalah itu masuk ke dalam. Saya tersadarkan setelah pundak saya ditepuk oleh orang tua sambil beliau menyuruh saya untuk membuka mata. Nah, bukalah matamu. Mendengar instruksi dari beliau, saya segera membuka mata. Saya masih merasakan capek di tubuh saya ini. Nafas yang keluar dari mulut sangat tidak beraturan, seperti habis melakukan perjalanan jauh atau bahkan seperti habis berlari. Nah, teman kamu sudah diselamatkan. Sekarang kamu tidak usah khawatir lagi. Mendengar ucapan orang tua itu, saya merasa senang. Sangat merasa lega. Tapi di mana Anton sekarang? Kenapa dia nggak ada sama saya di sini? Masih ada keraguan atas ucapan beliau. Belum sepenuhnya percaya kalau Anton sudah diselamatkan. Namun saya tidak ada keberanian untuk bertanya kepada beliau di mana Anton sekarang. Saya melihat wajah beliau yang murah senyum, sejuk dan berwibawa. Saya perhatikan beliau tidak ada sedikit pun kebohongan di wajahnya. Setelah ini sebaiknya kamu bawa pulang teman kamu. Dia tidak usah melanjutkan pendakian. Iya Pak, insya Allah. Nah, sekarang sudah waktunya kamu kembali ke teman-teman kamu. Iya Pak, tapi saya tidak tahu jalan pulang ke tenda. Mari saya antar kamu pulang. Kemudian kami keluar dari musola untuk jalan pulang ke tenda. Perjalanan masih sama seperti tadi. Kami berada di trek yang tidak terjal, malah relatif landai. Tidak ada trek naik atau turunan curam. Trek pun cukup lebar. Sekitar setengah jam saya berjalan. Orang tua itu menghentikan langkah kakinya. Maka saya pun ikut berhenti. Nah, sebentar lagi kamu akan sampai di tempat teman-teman kamu. Cukup sampai di sini saya mengantar kamu. Saya tidak mengerti ucapan beliau karena saya tidak menemukan apa-apa. Tidak ada tanda-tanda bahwa tenda berada dekat dengan posisi saya saat ini. Saya sekarang sedang berada di tempat yang lapang sangat luas seperti waktu pertama saya merasa tersesat. Orang tua itu permisi kepada saya untuk kembali ke tempatnya.
Nah, saya mau kembali ke tempat saya. Jaga diri kamu baik-baik. Satu saat kamu kesini lagi, jangan lupa kunjungi saya. Mendengar apa yang beliau ucapkan, saya menganggukkan kepala sebagai tanda mengiyakan apa yang beliau minta. Insya Allah kalau kapan-kapan kesini saya ingin menemui beliau. Orang tua itu berjalan, perlahan semakin lama dan menghilang. Sampai saya melihat cahaya yang sangat terang dan menyilaukan mata. Dan Zaid, bangun! Saya mendengar suara Bayu membangunkan saya. Saya masih belum bisa menerima keadaan ini. Saya ini di mana? Sekarang jam berapa? Memori saya masih berada di alam antah berantah yang barusan saya jalani. Perlahan saya membuka mata dan benar saja yang membangunkan saya adalah Bayu yang sedari tadi tidur di samping saya di tenda ini. Saya dan Bayu segera keluar tenda. Masih sangat gelap dan udara dingin menusuk tulang. Saya belum sadar sekarang ini jam berapa. Saya mendengar suara orang yang sedang ngobrol, juga mencium bau harum masakan mie rebus. Saya menoleh ke arah kiri dari tenda kami. Saya mendapati tenda pendaki lain. Saya amati siapa mereka. Ternyata mereka adalah Kang Asep dan kawan-kawan pendaki dari Bandung. Kang Asep yang melihat saya keluar dari tenda segera dia melambaikan tangan menyapa saya. "Kang, udah bangun?" Saya tidak langsung menjawab sapaan dia. Saya hanya senyum sebagai tanda respon atas keramahan Kang Asep. Saya melihat ke tenda satunya lagi yang di dalamnya ada Anton, Pak Topan dan Kang Jaya juga Doni. Sepertinya mereka masih terlelap dalam tidur. Saya yang masih khawatir dengan kondisi Anton tak butuh lama. Saya langsung masuk ke dalam tenda mereka. Ternyata benar mereka semua masih tertidur. Dengan penuh sopan saya membangunkan Kang Jaya. "Kang, bangun Kang. Kang, bangun." Kang Jaya merespon dan dia langsung membuka matanya kemudian bangun. Lalu Kang Jaya membangunkan semua orang seisi tenda. "Doni, Anton, Bayu bangun. Sekarang saatnya kita summit." Doni dan Anton pun bangun. Anton langsung bergegas keluar tenda. Saya melihat Anton yang nampak sudah sangat baik. Sudah tidak lagi kerasukan dan tanpa ada gangguan lagi. Melihat Anton yang sudah baik saya merasa lega. Kami semua keluar dari tenda. Pak Topan yang memakai jam tangan merasa heran dengan jarum jam yang ada di tangannya. Sekarang baru jam 2.30. Kami semua merasakan keanehan. Karena kami semua sudah merasakan tidur yang cukup lama. Sedangkan tadi sebelum tidur waktu menunjukkan pukul 12 malam. Namun kami semua tidak mempermasalahkan keanehan yang terjadi. Yang terpenting bagi kami adalah kami semua baik-baik saja, terutama Anton. Sampai di luar tenda kami semua mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk summit. Namun kami menjumpai keanehan lagi. Kami tidak melihat genangan air atau bekas air hujan yang sebelum tidur kami semua rasakan hujan yang sangat lebat. Kenapa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kami memeriksa kembali ke beberapa sudut tanah yang mungkin ada genangan air atau hanya sekedar tanah yang basah. Namun tidak ada sama sekali. Saya sendiri sangat meyakini bahwa tadi hujan sebelum kami semua tidur. Saya memperhatikan air yang jatuh dari flashlight yang membentuk mini air terjun. Bahkan saya berwudu pakai air hujan. Dalam kebingungan karena keanehan yang kami alami, Kang Asep yang dari tadi sedang masak memanggil kami semua untuk ikut makan. Katanya mie rebus sudah matang. "Kang, sebelum summit semuanya ayo kita makan. Mie sudah matang." Tanpa ada jawaban dari kami, Pak Topan dan Kang Jaya yang dari tadi keluar dari tenda yang belum melihat keberadaan Kang Asep dan kawan-kawan menjadi sangat merasa keanehan. Bukan saja kehadirannya yang membuat aneh, tapi kenapa mereka buka tenda di sini? Ini kan bukan pos. Tadi kami yang diputar-putar hanya di tempat ini. Membuka tenda karena sudah putus asa mau jalan kemanapun pasti ujung-ujungnya ke sini lagi. Keanehan atau misteri yang tadi belum terpecahkan ditambah lagi misteri yang baru. Apakah kami semua masih menjadi bulan-bulanan para demit? Kenapa para demit senang sekali mengganggu kami? Kemudian semua diam. Suasana hening sejenak tanpa ada obrolan sedikit pun dari kami. Pak Topan mulai membuka obrolan demi menghilangkan keheningan. "Mereka sejak kapan berada di sini?" "Nggak tahu, Pak. Sama saya juga dari tadi tidur." Kehadiran Kang Asep dan kawan-kawan masih menjadi misteri bagi kami. Tapi ya sudahlah. Mungkin Kang Asep dan kawan-kawan sampai di sini ketika kami semua lagi tidur. Nanti akan kami tanyakan kalau sudah mulai ngobrol. Sekali lagi Kang Asep memanggil kami semua. "Sini atuh, Kang.
Iya Kang, terima kasih. Kang Jawa menjawab itu hanya basa-basi tanpa ada maksud kami semua untuk gabung ikut makan. Dan yang pastinya Kang Asep pun hanya basa-basi menawari kami untuk ikut makan. Tapi Kang Asep menawari kami sekali lagi dengan dia menghampiri kami. Kang, semuanya beneran, ayo makan dulu. Saya udah masak banyak dan memang mempersiapkannya untuk akang-akang semua. Tentang ajakan makan mie rebus dihiraukan dulu sementara oleh Pak Topan karena beliau masih penasaran tentang kapan rombongan Kang Asep sampai di sini. Langsung saja bertanya kepada Kang Asep. Kang, sebentar saya mau tanya. Ya Kang, gimana? Sampean sejak kapan berada di sini? Terus kenapa bisa sampai di sini? Ini kan bukan pos pendakian. Mendengar pertanyaan dari Pak Topan, Kang Asep hanya senyum. Kenapa senyum Kang? Sekarang kita semua makan dulu, sambil makan nanti saya ceritakan. Baiklah, ayo teman-teman. Dan kami semua segera ke depan tenda Kang Asep untuk menikmati mie rebus yang sudah disiapkan. Tanpa masak, tanpa harus bersusah payah, kami tinggal santap. Rezeki anak baik-baik. Sambil makan, Pak Topan dan Kang Jaya bergantian bicara menceritakan apa yang telah terjadi sebelum ini. Sampai kami semua terdampar di sini dan terpaksa mendirikan tenda di jalur pendakian. Karena kami tidak bisa menemukan pos Batu Lingga. Mendengar cerita dari Pak Topan, Kang Asep malah tertawa. Aneh kan? Padahal gak ada lucunya, malah terkesan serem. Lalu giliran Kang Asep yang berbicara. Kang, akang semua coba lihat ke atas. Sambil Kang Asep mengarahkan cahaya senter ke satu pohon yang terdapat plakat bertuliskan Pos Batu Lingga. Ya, sangat jelas itu adalah Pos Batu Lingga. Alangkah kagetnya kami semua karena mendapati satu keanehan lagi. Berarti dari tadi kita semua sudah sampai di Pos Batu Lingga dan kami diputer-puterkan itu ya di sini. Jam 11:30 kami sampai di pos ini Kang. Saya melihat ada 2 tenda walau saya tidak tahu itu tenda milik siapa. Tapi saya yakin itu milik kalian karena tidak ada lagi pendaki selain kami dan kalian akang-akang ini. Karena kalian semua sudah tidur, ya sudahlah, kami semua tidur juga. Jam 12 kami masih di luar Kang. Malah kami sibuk menenangkan Anton yang kesurupan dan hujan gede yang membuat kami harus waspada akan kebanjiran. Mendengar keterangan Pak Topan, Kang Asep jadi tertawa. Ketawa yang sangat mungkin terdengar lucu bagi dia, tapi apa hal lucunya gak ada kan? Gini Kang, tadi sebelum tidur di sini nggak ada kejadian apa-apa. Tidak melihat sampean di luar atau ada yang kesurupan. Dan coba lihat tanah, pohon. Apakah basah karena air hujan? Tidak kan? Kami hanya diam mendengarkan apa yang diucapkan Kang Asep dan memperhatikan sekitar kami. Tidak ada tanda-tanda habis hujan sama sekali. Jadi tidak hujan ya Kang? Tidak sama sekali, malam ini terang benderang. Ini bulan Juni Kang, belum waktunya musim hujan. Semakin bingung dengan banyaknya keanehan yang kami jumpai. Benar-benar kami dikerjai oleh mereka bangsa demit. Kami dari 2 rombongan pendaki duduk melingkar gabung menjadi satu. Rombongan kami dan rombongan Kang Asep. Dengan Teh Linda yang gelis dan 2 teman lainnya. Makan malam atau makan pagi persiapan summit sudah selesai. Alhamdulillah meski tidak terlalu kenyang tapi cukup untuk menambah energi buat naik. Saya melihat Kang Asep memejamkan mata dan mulutnya mulai membacakan sesuatu gak jelas apa yang dia baca. Tapi sepertinya itu ayat Al-Quran. Kang Asep bangkit dari duduknya dan melangkah menjauh dari kami semua. Lalu disusul Pak Topan dan Kang Jaya. Sepertinya mereka semua sudah saling kode untuk menepi dari kerumunan kami. Sekarang posisi mereka cukup jauh dari kami. Mereka semua masih berdiri sambil menikmati rokok. Entah rapat tentang apa yang mereka bahas, namun sepertinya ada hal yang serius yang harus diselesaikan. Saya sedari tadi memperhatikan dengan sesekali melihat ke arah mereka. Kang Asep tahu dengan apa yang saya lakukan. Kang Asep menunjuk ke arah saya. Dengan suara tak terlalu keras dia memanggil saya untuk bergabung bersama mereka. Kang, sini bentar Kang. Saya Kang. Iya Kang. Segera saya menghadap mereka. Saya nggak tahu ada apa dan ada maksud apa Kang Asep meminta saya untuk bergabung. Karena saya merasa masih jadi anak bawang. Anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Baru saja saya berada di antara mereka, Pak Topan langsung meminta pendapat saya.
Zaid, menurut kamu apakah Anton sebaiknya tidak usah ikut summit? Maksudnya Pak? Begini Zaid, kata Kang Asep, sebaiknya si Anton tidak usah melanjutkan perjalanan. Dan kalau bisa sebaiknya langsung turun aja. Tapi kata Kang Asep harus minta pendapat kamu dulu, gimana? Mendengar penjelasan itu saya merasa ada hal istimewa pada diri saya. Saya merasa hebat dan mungkin sedikit naik kelas lah. Tapi tetap tidak boleh sombong dan selalu rendah hati. Apa tidak salah Bapak minta pendapat ke saya? Tidak salah Kang, bahkan tepat. Akang tahu dan mengerti semuanya tentang apa yang dirasakan oleh Anton selama pendakian ini. Saya tidak bisa berbicara apa-apa, tidak bisa menyangkal atau mengiyakan. Saya diam sesaat, saya mengingat semua peristiwa yang telah terjadi mulai dari awal pendakian sampai ketemu nenek tua jahat. Ketemu sama laki-laki tua baik dan juga dengan apa yang dipesankan laki-laki tua itu kepada saya tentang Anton. Kalau bisa sih sebaiknya dia ikut naik aja ya. Kasihan kalau dia ditinggal di sini, dia sudah nggak apa-apa, bahkan terlihat sudah baik-baik aja. Kang Jaya mungkin lebih peka terhadap hal gaib, memohon kepada Pak Topan untuk tidak memaksakan Anton ikut naik. Bah, mungkin akan lebih baik si Anton tidak ikut summit demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di depan sana. Saya sadar saya sangat ingat dengan pesan dari orang tua itu. Saya ingin menyampaikannya kepada mereka semua, tapi dengan cara apa saya harus menyampaikannya? Saya hanya anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Saya bukan siapa-siapa di hadapan mereka yang senior dalam hal pendakian. Sementara saya pun kasihan kalau si Anton gak ikut naik, karena sudah sejauh ini kita semua mendaki, tinggal beberapa pos lagi akan sampai puncak. Bukan hanya gak bisa ikut summit, tapi sebaiknya Anton harus segera turun. Dia jangan berlama-lama di sini. Apakah sebaiknya nanti saja turunnya bareng kalau kita semua sudah kembali dari puncak? Sebaiknya jangan. Kami semua tidak bisa menolak atau bahkan melawan apa yang dikatakan Kang Asep, karena kami mulai yakin Kang Asep ini punya kelebihan khusus dalam hal gaib. Kebimbangan di antara kami semua, antara kasihan sama Anton dan demi keselamatan dia kalau dipaksakan lanjut naik, dan kalaupun harus gak ikut, saya khawatir juga kalau dia harus segera turun. Khawatir ada apa-apa ketika dia turun. Kang, Pak, kalau seandainya Anton gak ikut terus dia langsung turun, terus sama siapa dia akan turun? Kami semua diam, belum menentukan posisi yang terbaik. Kalau Anton turun, khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau naik, khawatir akan semakin parah. Keanehan dan gangguannya akan terjadi, terutama pada diri Anton. Jadi ketika naik akan bahaya bagi Anton dan segera turun pun sama bahayanya. Maka pilih keduanya yang lebih ringan bahayanya. Maka menurut saya turunlah yang lebih kecil kemungkinan bahayanya. Mungkin sama saya dan Bayu yang akan mengantarkan Anton turun. Silakan terus naik demi suksesnya Nazardoni. Kamu gak apa-apa Jaya? Gak apa-apa Pak, udah sering juga saya ke puncak. Pak Topan melangkahkan kakinya menuju Anton dan yang lainnya yang sedang asik ngopi dan rokok di depan tendanya Kang Asep. Tak lupa kami semua pun ikut ke sana. Jadi begini teman-teman, dan kamu Anton, harap bisa menerima apapun keputusan dari kami. Ini demi keselamatan kamu. Iya Pak, apa itu? Dengan mimik ucapan yang mungkin berat hati, Pak Topan menyampaikannya kepada Anton. Anton, kamu harus bisa legowo. Kamu sebaiknya gak usah ikut summit. Dan sebaiknya kalau hari sudah mulai terang, kamu diantar Jaya dan Bayu segera turun. Anton diam, sepertinya ada kekecewaan dengan keputusan itu. Tapi dia segera mengiyakan dan patuh atas apa yang dikatakan oleh Pak Topan. Baiklah Pak, lebih baik aku turun. Ini demi kebaikan kita semua, terutama bagi aku sendiri. Saya merasa gak enak sama Anton. Kasihan sama dia ketika dia ngomong siap turun dan menerima keputusan bahwa dia mau turun. Seharusnya kita semua naik bareng, turun juga bareng. Tapi kelihatannya Anton benar ikhlas menerimanya. Kang Jaya dan Bayu yang sudah pernah sampai puncak tidak keberatan kalau harus turun lagi. Musyawarah dan negosiasi ini berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Ton, Bay, ayo kita bongkar tenda dan siap-siap turun. Dengan cekatan Bayu merapikan tenda. Dia sudah cukup mahir dalam hal membuka dan membongkar tenda. Itu karena ilmu yang dia pelajari di ekskul pencinta alam. Tak butuh waktu lama, tenda sudah berhasil dirapikan dan dimasukkan kembali ke keril. Semua sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Anton, Bayu, dan Kang Jaya siap turun dan kami bersama Kang Asep juga kawan-kawan siap summit.
Waktu menunjukkan pukul 3:15. Sekarang waktunya kami naik, Anton turun. Sebelumnya saya melihat Kang Asep ngomong ke Anton, "Hati-hati di jalannya, Ton." sambil dia menepuk pundak Anton. Saat itu juga saya dengan sangat jelas melihat cahaya dari tangan Kang Asep dan masuk ke pundak Anton. Anton, Kang Jaya, dan Bayu mulai melangkahkan kaki untuk turun. Tak lupa mereka semua berpamitan kepada kami. "Hati-hati di jalan." Saya masih setia melihat Anton yang mulai jalan turun. Samar-samar saya melihat cahaya berbentuk manusia yang berada di belakang Anton. Dan saat itu pula saya melihat dua cahaya yang keluar dari arah kanan dan kiri saya, dibarengi gerakan tubuh yang seperti terdorong ke depan. Lalu dua cahaya itu bergabung dengan cahaya yang saya lihat tadi. Dan bismillah kami naik demi melaksanakan nazarnya Doni. Dari pos Batu Lingga kami semua mulai berjalan menuju pos berikutnya, yaitu pos Sanggabuana. Trek yang dilalui masih sempit, hanya cukup satu orang, dan tanah padat yang ditumbuhi rumput juga semak-semak di kanan kirinya. Kami semua harus sangat berhati-hati berjalan, jangan sampai salah langkah. Walau pandangan kami dibantu cahaya senter, namun tetap saja jarak pandang tidak semaksimal siang hari. Pos Sanggabuana 1 dan 2 sudah terlewati. Perjalanan dilanjut menuju pos pengalap. Trek mulai cukup lebar dan bisa untuk berjalan beriringan. Pak Topan masih berada di depan sebagai leader, dan posisi saya berada tepat di belakang Kang Asep dan Telinda. Kang Asep mulai membuka obrolan dengan saya, dan inilah yang sebenarnya saya tunggu-tunggu. Saya ingin banyak belajar dari dia. Belajar tentang ilmu pendakian, dan yang paling saya penasaran adalah pengetahuan tentang alam gaib. "Kang, tadi waktu tidur Akang ketemu siapa?" Sambil dia senyum kepada saya, sepertinya dia paham tentang apa yang saya alami tadi. Namun saya kaget mendengar pertanyaan itu, dan saya pura-pura gak ngerti aja. "Maksudnya gimana, Kang?" Tadi Akang kemana, dibawa oleh siapa?" Dengan pertanyaan itu saya semakin yakin bahwa Kang Asep adalah orang hebat dengan ilmu hikmah yang mumpuni. Atau mungkin dia pernah ketemu sama orang tua itu sebelumnya, atau mungkin malam ini dia ketemu juga. Sebenarnya saya ingin merahasiakan ini kepada siapapun, karena apa yang saya alami adalah hal yang tidak masuk akal. Kalaupun saya comel, mungkin saya akan dianggap mengada-ada, atau nanti saya dikira berhalusinasi, atau bahkan saya dianggap sudah gila. Dalam hal ini hanya keimanan yang akan membuat kita mampu menerima kejadian yang tidak masuk akal. Seorang wali Allah atau ulama yang sudah tidak ada di dunia ini pun mampu menemui siapapun yang dikehendaki. Saya meyakini bahwa orang tua yang saya temui itu adalah salah satu dari wali Allah, tapi saya tidak tahu siapa beliau. Yang pasti beliau adalah orang baik dan termasuk orang pilihan Gusti Allah. Obrolan kami berlanjut. Saya memberitahu Kang Asep tentang apa yang saya alami tadi, dan hal ini saya melakukan karena saya percaya sama dia. Mendengar semua penjelasan saya, Kang Asep senyum seakan dia sangat paham dengan semua kejadian atau tempat, dan bahkan dia paham tentang orang tua itu. "Kang, dari awal ketemu, saya sudah yakin bahwa Akang ini punya keistimewaan. Tapi Akang gak menyadarinya." "Enggak, Kang, saya orang biasa. Saya gak ngerti apa-apa." Bukan saya merendah atau sengaja menutupi tentang diri saya dari Kang Asep, tapi memang benar saya gak ngerti apa-apa. Saya bukan orang sakti. Saya belum pernah mempelajari ilmu hikmah karena saya belum cukup umur. Kami semua lanjut sampai pos pengasinan. Jam 5 kurang 15 menit kami tetap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Malam mulai berganti pagi. Sinar matahari mulai nampak dan menyajikan pemandangan yang sangat indah. Kami harus melewati trek yang sangat sempit cukup terjal. Lereng puncak Ciremai adalah jalan yang harus kami lalui. Trek bebatuan membuat kami harus sangat berhati-hati. Butuh fokus yang ekstra, jangan sampai kami tergelincir dan jatuh ke jurang. Dan akhirnya jam 5:30 kami sampai di puncak Ciremai. Saya yang berada dekat dengan Doni, saya langsung sujud syukur. Tak lupa meminta Doni untuk sujud syukur juga. Ini dilakukan sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas keberhasilan kami sampai di puncak Ciremai. Khususnya bagi Doni, ini adalah keberhasilan nazarnya dia. Tak lupa Pak Topan dan yang lain pun sama melakukan sujud syukur. Setelah itu Pak Topan menginstruksikan kepada kami semua untuk segera mengambil tayamum untuk sholat subuh. Jadi dimanapun kita berada, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu walau berada di atas gunung yang tidak menyediakan air untuk wudhu. Sebagai pendaki dan hamba Tuhan yang baik, jangan pernah kita melupakan ibadah. Kami semua menikmati pemandangan yang luar biasa indah dari atas Ciremai.
Saya melihat gugusan gunung dan juga pegunungan yang sangat indah. Tak lupa saya mengucapkan tahmid, tahlil, takbir dalam rangka mengagumi ciptaan Gusti Allah yang begitu sempurna ini. Saya yang baru kali ini naik gunung dan bisa sampai atas adalah satu prestasi luar biasa dan mungkin akan berlanjut ke pendakian berikutnya. Saya sendiri merenung di atas gunung ini. Saya yang hanya makhluk yang sangat kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Muhasabah diri saya lakukan. Bagi saya setelah sampai di sini bukan berarti saya telah sampai puncak dari pendakian ini. Namun kembali ke rumah dengan selamat adalah tujuan utama kita. Kita semua hidup di dunia ini mungkin ingin mencari kekayaan hidup, harta, pangkat, jabatan, ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Ketika kejayaan itu diraih, itu bukanlah puncak tujuan kita, namun tujuan utama adalah kembali dengan selamat kepada yang telah menciptakan kita. Setelah cukup lama menikmati indahnya ciptaan Tuhan, kami semua segera turun. Jangan sampai kabut datang yang nantinya akan menghalangi pandangan kita saat turun nanti. Jam 8 pagi kami semua mulai turun. Saya, Pak Topan, Doni, dan juga timnya Kang Asep pun turun. Semoga tidak ada hambatan berarti ketika turun dan selamat sampai pos Batu Lingga di mana tenda kami didirikan. Perjalanan turun tak seberat waktu naik. Kami semua turun dengan sangat mudah. Suasana yang sangat terang sehingga kami dengan mudah melihat trek dan juga tidak butuh energi yang lebih. Tapi tetap harus berhati-hati karena trek menurun juga bisa menyebabkan kebablasan melangkah kalau tidak dengan konsentrasi berjalan. Sisa-sisa pemandangan di atas gunung masih saya nikmati. Lautan awan berada tepat di depan pandangan kami. Awannya kami lihat seperti busa atau bahkan kasur yang empuk. Dan alhamdulillah jam 10 tepat kami semua sampai dengan selamat di pos Batu Lingga. Dan dari sisi Anton saat turun, setelah kami berpindah dengan rombongan yang akan naik, aku, Kang Jaya, dan Bayu segera turun. Ini semua saya lakukan demi amanah dari Kang Asep yang mungkin dia sangat peka dengan kemungkinan buruk yang terjadi kalau aku memaksakan untuk ikut naik. Dan juga aku percaya sama Zaid yang ikut memutuskan bahwa aku harus segera turun. Tak lupa aku juga sangat berterima kasih kepada Kang Jaya dan Bayu yang telah rela tidak bisa melihat puncak Ciremai demi menemani aku turun. Baru beberapa langkah atau beberapa meter setelah kami sudah tidak bisa melihat rombongan, aku dikejutkan dengan penampakan beberapa anak kecil yang sedari awal aku naik selalu mengikutiku. Anak kecil yang meminta makanan yang aku makan saat perjalanan naik. Tak terlalu menyeramkan bentuknya, tapi aku sangat risih dengan mereka. Kadang ada di antara mereka yang naik ke atas keril yang aku bawa sehingga aku merasakan beban yang sangat berat. Namun kali ini kehadiran mereka hanya berada di sisi trek. Mereka berbaris dengan rapi hanya bisa melihat kami berjalan tanpa berani mendekat atau bahkan menyentuhku. Aneh sekali, apakah mereka sudah takut sama aku? Sepanjang jalan dari pos Batu Lingga menuju pos selanjutnya, mereka tetap mengintaiku seakan-akan tidak ada habis-habisnya jumlah makhluk kecil ini. Kang Jaya tahu kalau aku sering sekali melihat ke arah samping trek dan dia selalu memberi semangat dan selalu bilang agar aku tetap fokus berjalan. Anton, kamu harus tetap fokus, sekarang belum aman. Kalau ada apa-apa nggak usah dihiraukan. Iya Kang, siap. Kami terus berjalan menuruni tanjakan Babatera. Aku melihat tangan-tangan yang ingin meraih sesuatu terlihat sangat jelas. Sampai aku gak berani untuk menuruni tanjakan ini. Kang Jaya dan Bayu sudah mulai turun, namun aku masih saja tidak bergerak. Anton, ayo cepat jalan. Apapun yang kamu lihat, kamu gak usah takut. Iya Kang. Aku memberanikan diri untuk melangkah. Bismillah, aku gak takut. Perlahan aku mulai meniti tangga yang terbuat dari akar, sementara tangan-tangan yang ada di dekatku terus saja menari-nari seperti ingin meraih sesuatu. Sangat menguji mentalku, sangat menguji keimananku, keberanianku juga, kekuatan agar segera sampai di bawah untuk saat ini mampu mengalahkan rasa takutku. Perlahan tapi pasti, setapak demi setapak aku lewati tangga yang terbuat dari akar, dan ajaib tangan-tangan itu lenyap dengan sendirinya. Seiring langkah kakiku tepat di atas posisi tangan itu. Semua itu terjadi tanpa ada upaya diriku untuk menyingkirkan mereka, dan alhamdulillah aku terbebas dari teror puluhan tangan para dedemit yang sangat mengganggu mentalku. Baru saja aku merasa lega karena telah menuruni tanjakan Bapatere dan terbebas dari tangan-tangan jahil. Aku dikagetkan dengan penampakan perempuan berdasar putih yang tepat berdiri di depanku, hanya berjarak 2 meter dari aku berdiri.
Aku tak sanggup melihat perempuan yang penuh dengan darah di wajahnya. Rambutnya panjang tak beraturan. Aku jongkok dan menutup muka dengan telapak tangan. Seketika itu aku merasakan ada tangan yang menepuk pundakku. Semakin menjadi rasa takut yang aku derita. Aku menjerit dan hampir saja aku tak sadarkan diri. Aku perhatikan sepertinya itu suara Kang Jaya. Aku membuka tanganku dan melihat ternyata benar itu adalah Kang Jaya. Aku segera bangkit dan melihat ke sekeliling. Kuntilanak itu sudah tidak ada. Kemana dia pergi? Masih dengan kondisi tubuh yang belum stabil, aku masih merasakan ketakutan atas penampakan tadi. Kang Jaya menenangkanku. Ton, kamu kenapa? Tenang, ini minum dulu. Ton, kamu gak usah takut. Apapun yang kamu lihat gak usah dihiraukan. Iya Kang. Kalau kamu udah gak apa-apa, yuk kita lanjut jalan lagi. Iya Kang, siap. Aku udah siap jalan. Meski rasa takut masih saja menghantuiku, tapi tekad untuk segera sampai base camp mengharuskanku untuk lanjut jalan. Tanjakan Seruni sudah aku turuni dan tidak ada gangguan yang menghadangku. Tanjakan Bibin pun sudah aku turuni. Lelah dan capek mulai menyerang kami sehingga fokus berjalan mulai pudar. Bayu yang dari tadi tidak banyak bicara, kini dia mulai membuka mulutnya. Entah apa yang dia lihat, namun aku lihat dia sangat ketakutan. Bro, jangan lihat ke atas, tetap fokus ke depan aja ya. Aku sangat paham ekspresi orang yang sedang ketakutan. Meski sudah dikasih tahu jangan lihat ke atas, tapi dasarnya aku orang yang sangat penasaran. Jadi tetap saja aku mendongakkan kepala melihat ke atas. Spontan aku istighfar karena kaget melihat banyak sekali pocong terbang di atas kami berjalan. Mereka terus mengikuti kami, bau busuk sangat menusuk hidung. Aku lihat Kang Jaya menutup hidungnya. Pasti dia juga mencium bau busuk dari pocong-pocong itu. Salah satu dari pocong itu turun tepat di atas kepala Bayu. Melihat itu aku refleks memberitahu Bayu. Oh, sebaik di atas kamu. Bayu langsung berjalan cepat untuk menghindari apa yang ada di atas kepalanya. Tak berhenti kami semua membaca sholawat demi mengusir pocong-pocong itu. Namun mereka masih saja mengikuti kami. Melihat banyak sekali pocong di atas, takut luar biasa aku dibuatnya. Sampai di pos pengalap aku melihat cahaya keluar dari sekitar kami. Dan kami mengenai barisan pocong sampai satu persatu pocong itu lenyap dan tidak terlihat lagi. Sampai di sini aku bertanya-tanya dari mana cahaya itu datang. Dan aku juga masih penasaran kenapa gangguannya aku jumpai dengan mudahnya mereka hilang dengan sendirinya. Entah mungkin sebaiknya aku gak usah terlalu memikirkannya. Yang penting aku bisa selamat sampai di bawah. Jam 5 pagi kami sampai di pos kuburan kuda. Kami istirahat di sini. Kang Jaya menyuruh kami semua untuk sholat subuh. Sinar matahari mulai nampak di sini. Suasana mulai terang. Aku mulai merasa lega karena mungkin tidak akan ada lagi gangguan yang menghadang kami sampai bawah nanti. Namun apa yang aku pikirkan adalah salah. Aku yang lagi mengambil tayamum tepat di depanku. Di atas batu yang aku buat tayamum berdiri sosok kuntilanak dengan muka hancur sangat seram. Aku kaget luar biasa. Tanpa basa-basi dengan refleks aku memukul kuntilanak itu. Kilatan cahaya keluar dari tanganku dan tepat mengenai tubuh kuntilanak dan langsung menghilang dan menyisakan suara tawa khasnya. Tak habis pikir kenapa aku seberani ini memukul kuntilanak. Cahaya apa yang keluar dari tanganku? Namun biarlah apapun yang terjadi, semoga aku baik-baik saja. Selesai sholat dan istirahat sebentar untuk rokok dan minum, kami melanjutkan perjalanan turun. Hari mulai pagi dan tidak lagi membutuhkan senter untuk menerangi trek yang kami lalui. Dengan kondisi dan energi juga semangat yang tumbuh lagi, aku merasakan ketenangan dalam meniti jalan setapak menuruni gunung ini. Pos demi pos kami lalui dengan sangat mudah. Tak ada gangguan apapun dari pos kuburan kuda sampai pos mata air Cibunar. Di pos ini, kami kembali istirahat untuk sekedar rokok dan mengambil air. Setelah selesai istirahat, kami lanjutkan perjalanan. Sedikit lagi kaki sampai base camp. Aku melihat dua makhluk yang sangat seram. Tubuhnya kekar dengan tanduk di kepalanya, giginya bertaring. Mereka berdua memandangiku dengan penuh kebencian, namun sesuai pesan Kang Jaya. Jangan hiraukan apapun yang aku lihat. Aku menyibukkan diri dengan mengangkat keril dan meletakkannya di punggung. Perjalanan kami lanjutkan untuk segera sampai di base camp. Namun pundakku mulai merasakan beban yang sangat berat. Berat dan berat sekali. Sampai di base camp, blank. Semua hitam, aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kembali lagi ke Said. Setelah selesai masak lalu makan, rokok dan ngopi pun sudah dianggap cukup.
Maka kami bergegas membongkar tenda, beres-beres merapikan semua yang ada. Tak terkecuali sampah bekas rokok dan mie instan kami bersihkan. Kata Kang Asep, jangan sampai meninggalkan apapun di gunung ini kecuali jejak, dan jangan mengambil apapun kecuali foto. Perjalanan turun di waktu siang membuat semakin ringan perjalanan. Tak butuh konsentrasi lebih untuk meniti jalur pendakian. Doni yang sudah menunaikan nazarnya merasa sangat senang. Di samping nazar yang dia janjikan, pendakian ini juga adalah pengalaman pertamanya. Begitu juga dengan saya, ini adalah pengalaman pertama dan alhamdulillah sukses. Pos demi pos kami lalui, tanjakan Bapak Tere dan tanjakan Seruni dengan mudah kami turuni. Saya sangat menikmati perjalanan ini. Sampai di pos kuburan kuda, kami istirahat sebentar untuk rokok dan minum. Kang Asep yang sedang menikmati rokok dan kopi memanggil saya. Kang, sini bentar. Iya, Kang. Kang, kayaknya rombongan Anton sudah sampai di base camp. Alhamdulillah kalau begitu, Kang. Iya, Kang, alhamdulillah, tapi apa, Kang? Sudahlah. Sekarang abaikan, sebaiknya kita lanjut untuk segera menemui Anton. Saya gak berani menanyakan lagi perihal kata tapi yang diucapkan oleh Kang Asep. Tapi tetap saja ada pertanyaan yang mengganjal pikiranku. Ada apa dengan Anton? Perjalanan turun kami lanjutkan dengan semangat, tapi tetap dengan was-was akan keadaan Anton karena masih menyimpan tanda tanya atas ucapan Kang Asep. Dari pos kuburan kuda kami lanjut sampai beberapa pos selanjutnya dan sampailah kami di pos mata air Cibunar. Di sini kami istirahat sebentar untuk mencuci muka, minum dan rokok. Tinggal beberapa langkah lagi kami akan sampai di base camp Linggarjati. Berarti misi kami dari pendakian kami akan segera berhasil. Pak Topan yang sudah tidak sabar ingin segera sampai dan juga ingin tahu keadaan Anton bagaimana. Anton selamat atau tidak. Dengan itu Pak Topan meminta kami agar segera melanjutkan perjalanan. Kang Asep, apakah kita sebaiknya segera turun aja? Saya ada perasaan gak enak tentang Anton. Baik Kang, ayo teman-teman kita lanjut. Keburu gelap. Memang waktu sudah sangat sore, matahari sudah mulai masuk ke peraduan. Dengan itu kami semua memasang carrier dan meletakkannya di punggung untuk segera berlanjut jalan. Basecamp sudah sangat jelas di depan mata. Kami lihat Kang Jaya ada di depan basecamp lagi menikmati rokok. Sementara di basecamp ada beberapa orang yang entah mereka itu siapa. Melihat kami yang mulai mendekati basecamp, Kang Jaya langsung lari menyambut kami semua. Kang Jaya menemui Pak Topan. Pak, si Anton kenapa Jaya? Mendengar apa yang diucapkan Kang Jaya meski belum jelas apa yang dikatakan tentang Anton, namun saya dan Doni langsung lari menuju basecamp meninggalkan rombongan karena saya sangat khawatir dengan keadaan Anton. Sesampainya di basecamp, saya melihat Bayu sedang bersama Anton yang sedang terbaring tak sadarkan diri. Saya segera mendekati Bayu, melihat Anton yang tidak sadarkan diri, saya panik. Anton kenapa, Bay? Dia pingsan sewaktu sampai sini. Terus gimana, Bay? Dia belum juga sadar sampai sekarang. Tadi dia sempat mengerang, bicara tapi gak jelas apa yang dikatakan. Kang Jaya, Pak Topan dan yang lainnya masuk basecamp. Kang Jaya menjelaskan semuanya dari awal Anton pingsan sampai sekarang belum juga sadar. Di basecamp ini sudah ada beberapa orang petugas registrasi dan masyarakat. Mereka semua peduli dengan keadaan Anton. Kata Kang Jaya tadi sempat ada orang pintar yang datang untuk menolong Anton. Namun kata orang pintar itu nanti dia akan sembuh kalau teman-temannya semuanya sudah turun. Saya masih panik, tapi tidak dengan Kang Asep. Dia terlihat sangat santai seperti tanpa ada masalah. Memang si Anton bukan bagian dari temannya, tapi setidaknya ada rasa pedulilah sama dia. Pura-pura panik atau gimana? Kang Asep membuang rokoknya yang tinggal sedikit, lalu dia mengajak saya untuk sholat duhur dan asar. Kang, ayo kita sholat dulu. Kok bisa-bisanya dia santai dan malah ngajak saya sholat? Padahal saya masih dalam keadaan panik. Kang Asep mengulangi ajakannya. Kang, ayo sholat dulu. Nanti kita akan tahu jawabannya. Kali ini saya tanpa ada protes dengan ajakan Kang Asep. Saya langsung menuju kamar mandi untuk ambil air wudhu. Disusul Kang Asep yang juga ambil wudhu. Saya dan Kang Asep sholat di ruang terpisah dari Anton yang sedang terbaring. Saya melaksanakan sholat dengan sangat khusyuk. Selesai sholat, saya berdoa dengan kesungguhan hati memohon kepada Allah agar Anton segera disembuhkan.
Ketika kami sedang khusyuk berdoa, tak terasa saya memejamkan mata. Mata terpejam dengan sendirinya sampai saya berada di tempat yang sangat asing bagi saya, di sebuah hutan yang sangat lebat. Meski tadi saya habis melakukan perjalanan menaiki gunung yang hampir keseluruhannya adalah suasana hutan, namun saya tidak melihat tempat ini di sepanjang jalan naik atau turun gunung. Sama sekali saya belum pernah ke sini. Suasana hutan yang sangat lebat dan sepertinya waktu sudah hampir maghrib. Gelap tapi masih ada sedikit sinar matahari yang masuk lewat celah-celah rimbunya hutan. Di mana ini? Saya sedikit ada rasa takut karena saya sendiri berada di tempat ini. Saya mencari Kang Asep, melihat ke semua arah untuk memastikan di mana Kang Asep. Namun yang saya temui adalah hutan. Tidak ada satu orang pun di sini. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan suara orang yang memanggil nama saya sambil menepuk pundak saya dari belakang. Saya tengok dan ternyata itu adalah Kang Asep. Alhamdulillah, lega rasanya bisa menemukan Kang Asep. Sekarang tidak ada rasa takut lagi karena saya yakin dengan kehebatan dan kesaktian Kang Asep. Lalu Kang Asep mengajak saya untuk jalan ke arah matahari tenggelam. Saya menuruti Kang Asep jalan. Baru beberapa langkah saya mendapati sebuah goa yang berada tepat di hadapan kami. Goa yang di pintunya ditumbuhi semak-semak dan lumut yang mulai mengering. Saya melihat Kang Asep menatap tajam ke arah mulut gua sambil mulutnya membacakan sesuatu. Setelah itu tanpa ragu Kang Asep melangkahkan kakinya menuju pintu masuk gua. Kang Asep memanggil saya yang belum juga beranjak untuk segera masuk. Kang, ayo cepat masuk, sudah gak ada waktu lagi. Mendengar ajakan dari Kang Asep, maka saya pun memberanikan diri untuk segera mengikuti Kang Asep. Tidak usah ada rasa takut dan khawatir dengan apa yang ada di dalam gua karena ada Kang Asep di sini. Saya dan Kang Asep berjalan dengan penuh hati-hati. Dari jarak sekitar 20 meteran saya melihat ada dua api yang menyala. Saya pastikan itu adalah obor yang menempel di dinding gua. Di antara dua obor itu ada seseorang yang sedang berdiri dengan kedua tangan terikat dan mulut yang disumpal dan diikat pula. Saya perhatikan orang itu, ternyata dia adalah Anton. Hampir saja saya mau memanggil Anton, namun dengan refleks Kang Asep menutup mulut saya sambil dia mengatupkan jari telunjuk di mulutnya sebagai tanda bahwa saya harus diam. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan kehadiran dua makhluk tinggi besar dengan muka yang sangat seram dan bertanduk. Mereka berdiri tepat di hadapan saya dan Kang Asep, lalu mereka tertawa dengan sangat keras. Kang Asep berjalan beberapa meter menjauh dari saya. Dia memancing kedua makhluk itu untuk berhadapan dengannya. Kedua makhluk itu pun mengikuti Kang Asep, sedangkan saya masih saja berdiri di posisi semula lengkap dengan ketakutan yang luar biasa. Ketika Kang Asep menghadapi kedua makhluk itu, dia ngomong kepada saya untuk segera membawa Anton keluar dari goa ini. Saya pun segera menghampiri Anton, membuka ikatan di mulut dan di tangannya, lalu mengajaknya untuk keluar dari goa ini. Cepat pergi dari sini, selamatkan Anton. Setelah Kang Asep memberi instruksi kepada saya dan Anton segera lari menuju pintu goa. Sesampainya di luar goa, kami dihadang oleh perempuan tua dengan penampilannya sangat seram. Dia adalah perempuan yang saya temui tadi malam. Perempuan tua itu tertawa dengan sangat keras. Saya dan Anton merasakan ketakutan yang super luar biasa karena saya merasa tidak akan mungkin bisa lari dari hadangan perempuan tua ini. Laki-laki kamu anak kecil, kamu selalu saja mengganggu rencanaku. Perempuan itu berbicara sambil melotot ke arah saya sambil diikuti suara tawa yang sangat seram. Mungkin saya harus pasrah dengan keadaan ini. Tidak mungkin saya bisa melawan dia. Ada pikiran untuk masuk lagi ke dalam gua meminta perlindungan kepada Kang Asep yang masih berada di dalam, tapi dia sendiri juga sedang menghadapi dua makhluk seram. Saya dan Anton hanya bisa diam tanpa ada sedikit pun perlawanan sampai datang cahaya dari atas menuju ke arah samping saya lalu berubah menjadi seorang laki-laki tua yang saya temui tadi malam. Dengan kehadiran beliau, saya merasa lega karena saya yakin beliau akan membantu saya. Lalu tubuh saya merasakan ada yang mendorong ke depan. Seketika itu juga dua cahaya keluar dari samping kanan kiri saya. Kedua cahaya itu berubah jadi macan putih dan hitam. Kini perempuan tua itu berhadapan dengan laki-laki tua dan dua macan. Laki-laki tua itu melihat ke arah saya dan Anton sambil senyum dengan senyuman yang penuh kedamaian. Lalu beliau berkata, "Nah, cepat bawa teman kamu. Selamatkan dia sebelum matahari terbenam." Mendengar instruksi dari beliau, saya cari kesempatan terbaik dan langsung lari menjauh dari mereka semua. Saya dan Anton lari tanpa arah meninggalkan mereka semua termasuk Kang Asep yang masih ada di dalam goa.
Kami berdua terus lari dan lari sampai kami terpleset dan jatuh ke jurang yang mungkin tidak terlalu dalam. Saya tidak sadarkan diri sampai saya merasakan ada yang menepuk-nepuk pipi saya sambil memanggil nama saya. Ternyata itu adalah suara dari Pak Topan yang sedang duduk di samping saya. Saya membuka mata dan tersadar saya masih dalam posisi duduk. Kamu kenapa, Said? Saya juga tidak mengerti kenapa dan ada apa dengan saya. Yang saya rasakan tidak berada di tempat ini. Mau menceritakan apa yang terjadi barusan khawatir Pak Topan tidak percaya. Ya sudahlah, gak usah cerita. Emang ada apa Pak dengan saya? Tadi kamu tidur sambil duduk, tapi kamu bernapas dengan sangat kencang dan sesekali mengigau entah apa yang kamu katakan. Tetap saya tidak akan cerita ke Pak Anton apa yang barusan terjadi. Saya langsung menuju Anton di ruang sebelah. Dan ternyata Anton mulai membuka mata dan tersadar setelah itu dia menangis. Anton, kamu kenapa-napa kan? Terima kasih Zaid, aku beruntak nyawa sama kamu. Maafkan aku Zaid. Gara-gara aku, kita semua jadi susah. Iya Ton, gak apa-apa, yang penting sekarang kamu selamat. Kang Asep yang tadi berada sama saya di tempat yang entah di mana itu, sekarang dia telah kembali dan langsung menemui kami semua. Di sini sudah ada orang pintar yang tadi datang dijemput oleh Kang Jaya. Kang Jaya, Pak Topan dan orang pintar itu masuk ke ruangan sebelah. Mereka bertiga ngobrol entah apa yang dibicarakan. Setelah selesai mereka bicara, Pak Topan menyuruh saya, Doni dan Bayu membersihkan toilet basecamp, menyiram semua sudut dari toilet dan mencuci dindingnya serta pintunya. Perintah dari Pak Topan ini atas saran dari orang pintar tadi karena katanya kemarin sebelum kita semua berangkat naik, Anton telah melakukan hal yang tidak terpuji di dalam toilet ini. Waktu melakukan itu dia dipergoki oleh salah satu penunggu gunung ini. Anton sempat dibawa ke alam mereka, tapi tak lama Anton berhasil menyelamatkan diri mungkin karena makhluk yang membawa Anton tidak terlalu sakti. Lalu makhluk yang memergoki Anton itu laporan ke semua penghuni Gunung Ciremai ini. Akhirnya mereka semua marah dan ingin membawa Anton ke alam mereka untuk dijadikan budak. Setelah semua dianggap beres, maka kami pun siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang saya diajak ngobrol oleh Kang Asep. Dia meminta saya untuk menemani Anton sampai 1 minggu ke depan. Khawatir masih ada makhluk yang ikut pulang bersama kami dan masih menginginkan Anton. Oke lah kalau begitu, saya siap menemani Anton. Saya juga diberi masukan oleh Kang Asep untuk segera mempelajari ilmu tentang alam gaib. Mempelajarinya harus dengan guru yang membimbing. Jangan asal belajar sendiri, insya Allah saya akan belajar. Lalu kami semua pulang. Saya berpamitan kepada Kang Asep, tak lupa saya salaman dan mencium tangan dia sebagai tanda hormat kepada orang yang lebih tua dan sudah saya anggap sebagai guru. Jam 10 malam alhamdulillah kami semua sampai dengan selamat di rumah. Namun besoknya saya dijemput oleh Bayu untuk ke rumah Anton. Yang katanya Anton sakit panas, segera saya ke sana. Doni sebagai orang yang mengajak kami semua untuk naik gunung, dia sangat tanggung jawab atas sakitnya Anton. Tiap hari kami bertiga di rumah Anton, sesuai pesan dari Kang Asep bahwa saya diminta untuk menemani Anton sampai 1 minggu. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa lagi dengan Anton. Demikian kisah perjalanan saya dan teman-teman dalam rangka menunaikan nazarnya Doni untuk mendaki gunung. Perjalanan yang sangat melelahkan namun sangat berkesan dan kami semua menikmatinya. Meski banyak gangguan oleh demit, tapi tetap ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Tidak ada kapok pada diri saya untuk kembali mendaki gunung. Dari pendakian ini kami semua mendapatkan pelajaran bahwa dimanapun atau di tempat asing kita berada, maka kita adalah tamu. Selayaknya kita bertamu kepada orang lain, maka kita harus menjaga sopan santun. Tidak boleh berkata kotor, apalagi melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Sekian dan terima kasih buat Zaidun Kaimun yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.